Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Jember soal pegawai honorer yang banyak sekali dirumahkan di Kabupaten Jember ya Pak Budi. 10.000 sekitar itu yang menjadi tanggungan pemerintah untuk honorer di Jember. Tentunya di daerah lain seperti yang disampaikan Pak Budi di belakang layar, tidak sebanyak itu yang direkrut begitu. Namun justru Jember sampai membludak, gemuk sekali pegawai honorernya. Apa yang menjadi penyebabnya? Apa justru peran pengawas di sini tidak maksimal melakukan tugasnya? Kalau saya lihat di mana-mana itu di posisi 3.000 atau sekian. Jember itu tapi termasuk dengan yang sudah masuk dengan kemarin yang sudah seleksi P3K itu ya. Sekitar 13-an total semua itu termasuk dengan yang lama-lama tahap 1, tahap 2 di situ. 13.000. Iya, kurang lebihnya itu. Baik. Jadi menurut Anda, apa memang peran pengawas, mungkin dari bagian BKPSDM dan lain sebagainya bertanggung jawab atas perekrutan pegawai ini tidak melakukan tugasnya dengan optimal, Pak Budi? Kemarin mungkin tahun-tahun kemarin sudah di-loss terus, dibuka terus keran. Seandainya butuh guru satu, narik lagi, butuh apa lagi, narik lagi. Akhirnya dia tidak tahu mungkin cukup enggak kebutuhan daripada pekerjanya, maksudnya guru honorer atau dari dinas yang lain cukup enggak gitu, karena masih banyak itu ya yang pengabdian di atas 10 tahun sekarang masih belum lolos, belum diangkat statusnya, belum diangkat, termasuk yang paling banyak ya Pol PP itu banyak itu yang belum diangkat sampai kemarin dia mengadakan aksi menyampaikan aspirasinya dikala dia sudah menyampaikan gitu ya, dia 6 berapa yang diterima dari ratusan gitu. Kasihan. Ya, baik. Pak Budi, banyak sekali yang terekrut secara tidak resmi begitu, dan tentunya ini tidak sah secara kepegawaian negara. Apa yang jadi evaluasi Pak Budi nantinya ke depannya? Tentunya pegawai ini harus menemukan mata pencarian baru. Apabila tidak, banyak sekali nanti dampak-dampak yang signifikan dirasakan oleh masyarakat luas. Bisa saja kriminal meningkat dan angka-angka pengangguran yang meningkat ini akan berdampak negatif bagi masyarakat. Apa yang harus dicarikan solusi? Solusinya itu outsourcing itu sudah. Outsourcing dia kemarin sudah disampaikan ada nanti outsourcing dengan pihak ketiga atau langsung dengan dinas outsourcing. Dia ada pengikatan kerja yang diikat oleh dengan OPD itu, Pak. Gajinya sama lah paling enggak. Seandainya dia di Jember 1,8, dia sama 1,8 gitu dengan pihak ketiga gitu. Namun tenaga outsourcing ini tidak mencakup semuanya ya, Pak ya, hanya beberapa profesi saja. Profesi, ya. Dan itu tidak akan mengurangi angka signifikan yang menjadi angka honorer yang dirumahkan sekitar 3.000-an begitu ya Pak ya? Ya. Tidak akan mencakup semuanya terkait dengan solusi outsourcing. Tidak mencakup karena saya sudah sampaikan tadi APBD Jember itu ya Pak yo. APBD Jember kemarin sudah mengalokasikan anggaran-anggaran tiap OPD sudah. Tapi OPD-nya yang tidak mau mengeluarkan karena terbentur oleh aturan. Tidak ada payung hukumnya. Tidak ada payung hukumnya gitu. Kalau misalkan dituntut untuk bisa menggaji mereka di awal tahun ini, setidaknya 3 bulan, apakah nanti ini menjadi solusi bagi Anda? Paling tidak di tanggal 20, besok Bupati ini kan sudah terlantik, sudah Kusawaid. Dia akan mencarikan solusi-solusi terbaiknya, Pak. Oh, ini harus dengan formula ini, harus menyampaikan. Kemarin saya tanya BKPSDM, dia minta pencerahan kepada BKN Pusat. Saya tanya, sudah berapa kali Bapak tanya untuk mengirim suratnya? Dia sampai 4 kali belum dibalas. Menurut saya salah seperti itu. Paling enggak disamperin langsung ke sana atau jangan bertepuk sebelah tangan. Ini kan bertepuk sebelah tangan. Kita ngirimin surat tapi dari pusat tidak dibalas. Tidak jemput bola gitu di Jember ini. Jadi harus kunjungi langsung, koordinasi secara tatap muka begitu ya Pak ya? Betul. Terkait dengan dana darurat yang bisa dikatakan ini menjadi gaji terakhir mereka nantinya sebelum Lebaran, apakah nanti ada rencana skema khusus mungkin berbentuk bantuan sosial kepada mereka pegawai honorer ini, Pak Budi? Mungkin kalau seperti itu tidak mungkin lah Pak. Karena apa? Karena sudah ada posnya masing-masing di anggaran tersebut, di OPD tersebut. Sekarang sudah pemangkasan
Jember masuk di pemangkasan APBD-nya. Kalau dana sosialnya mungkin dan kriterianya mungkin masuk apa enggak kan harus diseleksi lagi gitu. Enggak mungkin total semua itu dikasih. Iya. Gitu. Pak Budi, melihat Undang-Undang 20 tahun 2023 ini, menurut Anda apakah dilakukan secara terburu-buru atau justru memang timingnya sudah pas untuk diterapkan? Kalau dari pusat itu sudah pas waktunya, sudah apa? Tanggal sekian, sudah tahun ini sudah off, kamu udah usah ngangkat non ASN lagi. Tapi yang di bawah itu masih ada yang selip-nyelipkan, ces. Nah, sekarang contoh, sudah 2023 tidak boleh. Sekarang kita cek. Kemarin itu saya ya, sudah terakhir itu 2023 926 SK-nya. Baik. Nah, berarti yang tidak diterima kurang lebihnya sebagian dari 2000 itu berarti ada yang di atas 2023 gitu. Yang masih saja terekrut ya. Iya, akhirnya tidak keterima, kasihan lah. Kita mau kasihan, kita mau memberikan rasa iba, tapi mereka juga ada peran di sana ya Pak ya terkait ini, dan ini adalah konsekuensi dari apa yang mereka lakukan selama ini. Pak Budi, terkait dengan nantinya DPRD Jember ini apa juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar ada fleksibilitas lagi? Apa ada upaya masih yang dilakukan? Kita besok Komisi A ke Komisi 2 yang membidangi kepegawaian dan Kemenpan. Ya, baik. Nah, kita akan menyampaikan dan kita membawa 2 atau 3 anggota non ASN yang honorer ke Jakarta. Saya sampaikan unek-unek kamu di sini sudah, biar nanti diperjuangkan dengan anggota DPR RI. Kita kan juga dari DPR Kabupaten menyampaikan ke DPR RI, biar DPR RI menyampaikan ke Menpan itu, Pak. Baik. Baik, Pak Budi, terakhir secara singkat, apa pesan Anda kepada pemerintah pusat untuk segera, pemerintah daerah juga sekaligus untuk segera menyelesaikan solusi ini, dan pesan Anda untuk pegawai honorer di luar sana? Silakan. Insya Allah pesan saya nanti kita perjuangkan bersama-sama dengan anggota DPR semuanya ini yang ada di Jember dan pemerintah, terutama kepada Bupati. Nanti berjuang bersama-sama. Kenapa? Kemarin sudah kita sampaikan ke Bupati akan memperjuangkan non ASN ini dan honorer yang lain itu, Pak. Karena ini menjadi prioritas utama pasca beliau dilantik nanti ya. Iya, beban khususnya itu ya, seandainya dia apa sih kekuatannya Bupati memikul beban itu biasanya standar, sekarang agak berat untuk menyelesaikan beban tersebut gitu, Pak. Baik, kalau pesan Anda kepada honorer di luar sana, apa yang perlu dilakukan sebagai solusi, Pak Budi? Paling tidak harus ada kegiatan yang lain, dan kita akan berjuang bersama-sama ke teman-teman honorer sampai kita ke Jakarta untuk demi masyarakat Jember ini agar agar nanti paling tidak dia di paruh waktu atau kalau nanti di P3K gitu, Pak. Yang penting harus sabar lah gitu. Tapi bahasa sabar jangan dipelintir-pelintir, karena sekarang zamannya seperti itu, sabar dan berjuang gitu, Pak. Iya, tidak cukup hanya sabar dan pasrah betul, ya. Harus berjuang, tidak hanya mengharapkan status kepegawaian pemerintah, tetapi juga berwirausaha mungkin yang bisa diusahakan ya. Baik, gitu. Pak Budi, terima kasih atas segala informasi yang diberikan. Semoga ini menjadi pencerah bagi mereka yang statusnya masih tidak jelas. Namun kita berharap ini bukan akhir dari perjuangan mereka, begitu ya. Terima kasih Pak Budi atas kehadirannya di Sapa Jember. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ketua Komisi A DPRD Jember, Bapak Budi Wicaksono. Semoga pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa segera menemukan solusi terbaik. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri dan sampai jumpa.